Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hed Sunarif bisa kembali menjumpai Anda semua. Polemik keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan 4 pulau milik Aceh ke Pemprov Sumatera Utara ini saya amati malah menjadi makin liar dan makin memanas. Terserah deh Anda menyebutnya juga bisa makin memanas dan makin liar karena dua-duanya benar. Makin memanas karena seluruh elemen warga Aceh, mulai dari rakyat jelata, aktivis, akademisi, ulama, sampai para wakil rakyat di baik di DPR Aceh maupun pusat, kemudian bupati sampai gubernur Aceh, semuanya kompak, tidak akan sejengkal pun menyerahkan wilayahnya ke Sumatera Utara. Apalagi ini sampai 4 pulau. Sementara Ketua DPRD Sumatera Utara juga menyatakan Pemprov Sumut itu harus mempertahankan kepemilikan 4 pulau itu karena itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Tapi bedanya ini kalau Sumatera Utara tidak, saya kira tidak sekompak seperti Aceh ya. Ini hanya satu dua saja politisi yang bicara. Sementara rakyatnya ini malah kalau saya baca di berbagai komentar di media sosial banyak yang mendukung warga Aceh gitu. Nah, kenapa saya menyebutnya juga makin liar? Karena ini berkembang isu, berkembang dugaan, mengapa kok Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemudian tiba-tiba menyerahkan ini ke Provinsi Sumatera Utara? Ya karena ini merupakan hadiah atau upeti lah kepada mantan bosnya, yakni mantan Presiden Joko Widodo. Dan sekarang ini kan Gubernur Sumatera Utara itu adalah Bobi Nasution, menantu dari Joko Widodo. Soal ini sudah dibantah keras oleh Bobi maupun Kementerian Dalam Negeri. Dan Bobi juga mengaku dia tidak tahu bila di pulau itu ada potensi migas yang besar, sehingga dia ngotot tetap memilikinya. Bahkan kan waktu itu dia sempat menawarkan kerjasama kolaborasi untuk mengelolanya bersama dengan Pemprov Aceh. Kata dia kalau yang mau untung ini jadi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, bukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata dia. Sebaliknya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf akhirnya secara terbuka mengakui bahwa di kawasan itu potensi gas dan mineralnya itu sangat besar. Bahkan kata dia sama besarnya dengan Blok Andaman yang sebelumnya itu disebut oleh Presiden Prabowo Subianto itu sebagai temuan terbesar karena itu cadangan migasnya itu terbesar di Asia Tenggara. Ini kalau proyek jumbo yang jadi rezeki atau harta karun yang baru saja ditemukan, ya nggak jauh juga ini kawasannya dari Aceh juga di Blok Andaman ini. Tapi ini lebih ke Andaman tuh berarti mana ke arah India ya lebih dekatnya ya. Nah kalau sudah begitu masalahnya ya ini bakal tambah runyam. Ini bukan hanya sekedar bahwa perluasan wilayah atau ada wilayah dari Aceh yang diambil alih oleh Sumatera Utara atau tepatnya diserahkan kepada Sumatera Utara, tapi ini juga memperebutkan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan migas ini, dan energi ya. Dan di mana-mana ini sebenarnya di perang di antara satu negara termasuk juga kemudian Amerika campur tangan di mana-mana ini juga memperebutkan sumber daya alam terutama migas ini, mineral dan gas ya. Dalam soal ini memang harus diakui bahwa Sumatera Utara tidak memiliki sumber daya alam sekaya Aceh. Aceh ini memang luar biasa sekali ini, apalagi ini banyak temuan-temuan baru di Aceh. Tapi masalahnya bukan hanya soal sumber daya alam yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat ini. Kalau kemudian dikait-kaitkan dengan mantan Presiden Joko Widodo, pastilah kemudian publik itu ya mengaitkannya dengan kepentingan oligarki dan geng Solo. Kalau ngomongin geng Solo itu berarti ya keluarga Jokowi dan juga para kroni-kroninya. Kalau sudah masuk ke wilayah itu, masuk isu itu, ini jadi runyam. Karena sebelumnya ini sejumlah anggota DPD dan DPR RI asal Aceh, lintas partai, yang tergabung dalam forum bersama, itu bertemu dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Ini forum bersama ini juga sempat mendatangi pulau-pulau itu ya, dan mereka mengucapkan deklarasi juga di sana tentang kepemilikan kawasan itu sebagai milik dari Provinsi Aceh. Nah, ini bukan hanya forum bersama dari para partai-partai itu, tapi hadir juga para ulama, aktivis, elemen masyarakat, dan lainnya itu mereka satu suara itu tetap menuntut agar pulau itu dikembalikan ke Aceh. Politisi Partai Gerindra yang menjadi ketua forum bersama ini, yakni TA Khalid, secara tegas mendesak Mendagri untuk membatalkan keputusannya dan menyerahkan 4 pulau ke Sumut itu dikembalikan ke Aceh.
Karena menurut dia ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang ditandatangani Presiden Soekarno tentang batas wilayah Aceh. Ini menyusul pada waktu itu pemberontakan yang dilakukan oleh Tengku Daud Bereh. Ini menyusul keputusan dari pemerintahan Soekarno pada waktu itu menjadikan Aceh itu sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Ini kasusnya mirip-mirip. Tapi kalau pada waktu itu langsung Aceh yang digabungkan dengan Sumatera Utara, dan ini kemudian menimbulkan pemberontakan dan dampaknya ini memang luar biasa. Untung saja pada waktu itu kemudian Panglima Kodamnya ya pada waktu itu Pak Kolonel Yasin itu kemudian dia bisa mengajuk hati dari Daud Bere, dan kemudian ini dilakukan perjanjian yang salah satu kesepakatannya adalah membentuk Aceh sebagai provinsi yang tersendiri itu. Dan batas-batas wilayah itulah yang kemudian juga dijelaskan oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Presiden Yusuf Kala ini berkepentingan untuk bicara soal Aceh ini karena bagaimanapun juga dia bersama dengan mantan presiden maksud saya Susilo Bambang Yudhoyono itu yang punya peran besar mengakhiri perlawanan gerakan Aceh Merdeka yang telah berlangsung selama 29 tahun melalui perjanjian di Helsinki ya. Dan menurut dia ini keputusan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu cacat hukum ya, karena ini bertentangan dengan undang-undang. Jadi keputusan menteri memang nggak boleh membatalkan undang-undang. Bahkan juga ini kalau disinggung soal kesepakatan Helsinki, MOU Helsinki, itu juga jelas di situ bahwa merujuk batas wilayah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Jadi tentu saja kalau namanya wilayah Aceh ya termasuk wilayah itu. Apalagi kan kemudian dari peta yang ada di zaman Belanda yang saya kemarin perbincangkan dengan seorang pakar sejarah yang ada di Universitas Leiden, yakni Dr. Suryadi, ditemukan bahwa sejak zaman Belanda itu dari peta yang dibuat Van Langen itu jelas bahwa wilayah ini, Pulau Mangkir itu juga bagian dari Aceh. Kan yang dipersoalkan ada 4 pulau, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Nah kalau di Aceh ini keras juga, nah sikap keras yang sama ditunjukkan oleh Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Arianti. Ini dia politisi Golkar, politisi perempuan ini menyatakan bahwa keputusan dari Menteri Dalam Negeri itu harus dipertahankan katanya. Bahkan dia mengapresiasi sikap dari Gubernur Bobi yang menemui Muzakir Manaf dan menawarkan untuk kolaborasi, untuk kerjasama mengelola 4 pulau itu termasuk jika ada potensi migasnya. Soal inilah yang sebenarnya kemudian makin memicu kemarahan dari warga Aceh ya, karena ketika bertemu dengan Muzakir walaupun bertemu sebentar pada waktu itu dan Muzakir itu kemudian pergi meninggalkan Bobi untuk melakukan kunjungan ke daerah, Bobi mengaku bahwa dia menawarkan kerjasama kolaborasi. Kan ini orang tambah marah pada waktu itu, dan salah satunya ada seorang pria Aceh yang membuat konten video yang juga viral, yang videonya itu kemudian diunggah oleh Bobi di akun Instagramnya ini, tapi kemudian ternyata walaupun sebenarnya ucapan-ucapannya tidak cukup patut gitu, tapi ternyata malah dapat dukungan dari para netizen. Tapi belakangan Bobi membantah soal itu ya, dia menyatakan dia nggak pernah menawarkan soal kolaborasi itu ya, menurut dia karena justru dia ingin membicarakan soal ini ya, soal keputusan dari Menteri Dalam Negeri itu, dan kemudian nanti kalau udah ada kesepemahaman itulah barulah kemudian apakah mereka akan bekerja sama kolaborasi untuk mengelola itu. Itu belakangan pernyataan dia seperti itu. Mengapa Menteri Dalam Negeri memutuskan menyerahkan itu? Nah, yang tadi yang saya sebut di depan itu, ini banyak yang mencurigai ada kaitannya ini hadiah atau upeti dari Tito ke Jokowi. Ini kepada atasannya, kepada bosnya itu. Karena di eranya Jokowi lah kemudian Tito itu yang dianggap juga punya peran besar memenangkan Jokowi waktu dia masih jadi Kapolri, itu kemudian dari promosikan menjadi Menteri Dalam Negeri. Ini nggak main-main ini, Jenderal Polisi, Kapolri, kemudian jadi Menteri Dalam Negeri. Biasanya pos ini kan diisi oleh jenderal-jenderal dari TNI Angkatan Darat gitu ya. Benarkah begitu? Ah, soal ini langsung dibantah dengan keras oleh Bobi dan juga Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Kalau itu memang hadiah untuk Pak Jokowi, kenapa tidak dipindahkan saja ke Solo? Kata dia. Ini pertanyaan sarkas atau retoris lah tepatnya ya. Itu wilayah Tapanuli Tengah. Jadi hadiahnya bukan ke Bobi Nasution, tapi kepada Bupati Tapteng. Nah, apa maksudnya ini? Karena Bupati Tapteng itu adalah Masinton Pasaribu. Ini dia adalah politisi PDIP dan
banyak sekali politisi PDIP di DPR yang bersuara keras soal ini gitu ya. Nah, kata Bobi nanti yang akan mengeluarkan izin segala macam itu Bupati Tapanuli Tengah, itu kata Bobi pada hari Kamis ya tanggal 12 Juni kemarin. Tidak hanya itu, Bobi menegaskan bahwa Provinsi Sumatera Utara membuka diri untuk membahas polemik 4 pulau itu ke pemerintah pusat. Dan kata dia pembahasan yang dilakukan di daerah tidak akan menyelesaikan persoalan karena keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Kalau mau dibahas, ayo sama-sama, kami terbuka. Tapi kalau soal keputusan biarlah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jangan kita bahas dengan pihak yang tidak bisa memutuskan, kata dia. Nah, kalau tadi Ketua DPRD itu Erni Arianti itu malah menyatakan ya kalau mau digugat ke PT UN silahkan gitu. Nah, bagaimana dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian? Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap perubahan status 4 pulau itu. Batas darat antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah diteliti oleh Badan Informasi Geospasial TNI Angkatan Laut dan Topografi Angkatan Darat, sehingga pemerintah pusat memutuskan bahwa 4 pulau tersebut berada di dalam wilayah Sumatera Utara. Batas daratnya sudah selesai antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah, ditandatangani kedua belah pihak, cuma batas lautnya. Nah, ketika batas lautnya itu nggak tuntas, diputuskanlah melalui keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 25 April yang lalu. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga membantah dengan tegas adanya kepentingan politis, apalagi kepentingan pribadi. Kata dia semuanya itu hanya mereka ini kan hanya menjalankan tugas negara. Kalau Muzakir Manaf yang kemarin itu diklaim oleh Bobi, katanya dia juga akan datang ke Medan untuk membicarakan soal kerjasama itu sebagai kunjungan balasan. Ternyata Muzakir Manaf kan sudah tegas menolak dia, dan dia tegas bahwa dia akan mempertahankan 4 pulau itu. Ya itu adalah milik kami, kata dia. Jadi nggak ada lah menyerahkan, apalagi kemudian mengelola bersama itu. Bahkan yang cukup mengejutkan ya, ketika melantik wali kota dan wakil wali kota Sabang itu di hari ini ya, Sabtu 14 Juni 2026, Muzakir Manaf menyampaikan pernyataan yang sangat mengejutkan. Dia menyatakan begini, intinya kenapa kita sekarang berebut 4 pulau itu, tahu nggak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besarnya di Andaman. Itu permasalahannya. Wah, kalau benar, ya wajar ini banyak yang curiga ada agenda dan cuan besar di balik pengambil alihan 4 pulau itu. Pasti kalau udah kayak gini urusannya banyak kepentingan kepentingan bisnis gede di belakang ini ya. Mungkin nantinya repot kalau nego dengan pemerintahan Provinsi Aceh, ya lebih baik dipindahkan ke Sumatera Utara. Nah, sekaligus mungkin mumpung ada Bobi Nasution, menantu Pak Jokowi ada di situ. Kira-kira kecurigaannya seperti itu. Jadi ini bukan hanya sekedar karena batas wilayah. Nah, ini jelas ada soal potensi migas gede atau duit gede di balik itu. Dan ini kan malah makin runyam dan membuat orang Aceh makin marah. Saya nggak tahu dari mana ini infonya Muzakir Manaf kalau menyebut itu sama dengan Blok Andaman ya, karena Andaman itu kan seperti saya sebut sebelumnya tadi sudah disampaikan juga oleh Presiden Prabowo bahwa dia sudah mengumumkan Indonesia menemukan cadangan migas yang paling gede di Asia Tenggara itu ya, ini di Andaman. Kalau ini gedenya sama berarti ini ya benar-benar dapat jackpot ini ya, bukan hanya pemerintah pusat tapi pemerintah daerah. Ya, dalam hal ini harusnya Aceh. Tapi kalau kemudian sekarang dialihkan ke Sumatera Utara, jadi bukan hanya sekedar pride, bukan hanya sekedar harga diri lagi, tapi juga persoalan jadi ini adalah perebutan potensi sumber duit yang sangat gede. Saya Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.